Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 2 akan membahas tentang kasus sengketa pajak oleh PT ASEAN Agri Group. Sebelumnya, perkenalkan dulu kelompok 2 itu ada saya Perniarna, ada Indira, ada Ani, ada Hana, ada Asri Sulastri, dan ada Asri Handayani. Serta Deborah MC Manulang. Selanjutnya, kita akan langsung saja membahas tentang materi dari kasus sengketa pajak ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa yang menjadi latar belakang kasus yang akan kami bahas. Pajak adalah pendapatan utama negara yang harus dikelola dengan baik, yang mana dari tahun ke tahunnya banyak dilakukan berbagai kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pajak sebagai sumber pendapatan negara. Akan tetapi, dalam hal ini masih saja banyak terjadi pengusaha yang menghindarkan diri dari pajak atau dalam arti lainnya melakukan penyelewengan pajak, di mana penghindaran diri dari pajak ini bisa saja disebut dengan pelanggaran undang-undang dan resikonya dapat merugikan negara. Selain itu juga masih banyak terjadi penggelapan pajak yang masih bisa lolos dari jerat hukum dan mengambang kasusnya dikarenakan aparat negara yang tidak tegas dan sungguh-sungguh dalam menegakkan keadilan malah berusaha menyiasati hukum dengan cara tidak lain tujuannya adalah untuk melindungi mafia pajak. Oleh karena itu, dalam hal ini kami akan membahas mengenai salah satu kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh PT ASEAN Agri Group yang telah terungkap, namun belum jelas mengenai tuntutan hukum dan proses pengadilan tersangkanya. Baik, definisi dari pajak ialah suatu kewajiban yang dikenakan oleh sebuah negara kepada warga negaranya yang diatur oleh undang-undang. Pajak bersifat memaksa tanpa mendapatkan imbalan jasa langsung dari pemerintah. Manfaat dari membayar pajak yaitu untuk pembangunan fasilitas kesehatan, pembangunan fasilitas pendidikan, serta infrastruktur dan pelayanan publik yang lainnya. Sedangkan sengketa pajak ialah pertikaian yang terjadi antara wajib pajak kepada pejabat yang berwenang atau pertikaian yang terjadi antara penanggung jawab pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dari tindakan penyelewengan pajak, penghindaran diri dari pajak yang dapat melanggar peraturan perundang-undangan serta dapat merugikan sebuah negara. Keputusan dapat diaju banding atau diaju gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surat paksa. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan 5 unsur pokok dalam definisi pajak. Yang pertama, pajak atau pungutan dari rakyat kepada negara. Iuran atau pungutan ini bersifat wajib dibayarkan oleh rakyat untuk negara. Yang kedua, pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Jadi, apabila ada wajib pajak yang dengan sengaja tidak membayar pajak, maka akan dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan. Yang ketiga, pajak dapat dipaksakan. Maksudnya di sini karena sifat pajak itu wajib bagi orang atau badan yang berpenghasilannya lebih dari penghasilan tidak kena pajak, maka pajaknya harus dibayarkan. Yang keempat, tanpa jasa timbal atau kontra prestasi. Tanpa timbal atau kontra prestasi ini, pembayar pajak tidak akan mendapatkan imbalan langsung karena uang yang telah dikumpulkan dari pajak akan digunakan untuk keperluan negara serta kemakmuran rakyatnya. Yang kelima, digunakan untuk membiayai rumah tangga negara atau pengeluaran umum pemerintahan. Contohnya di sini pembangunan negara, hutang negara,
dan gaji pegawai sipil. Kemudian ada ciri-ciri pajak, yaitu yang pertama, pajak itu dipungut oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah menurut undang-undang dan aturan pelaksanaannya. Di sini pajak dipungut sesuai dengan norma hukum yang berlaku untuk mencapai kesejahteraan. Yang kedua, pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana atau sumber daya dari sektor swasta ke sektor negara. Di sini sektor swasta itu siapa? Yaitu wajib pajak untuk membayar pajak itu. Kemudian kalau sektor negara itu administrator pajak dan si pemungut pajak tersebut. Kemudian pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan. Di sini lembaga pemerintahan yang ditunjuk untuk mengelola perpajakan itu siapa? Kalau di Indonesia dikelola oleh DJP atau Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian ciri yang selanjutnya yaitu tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan atau kontrasepsi individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak. Kemudian ciri yang selanjutnya yaitu berfungsi sebagai budgeter atau mengisi kas negara atau anggaran negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan. Di sini pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi serta sosial. Selanjutnya saya akan menjelaskan Undang-Undang Sengketa Pajak dan sanksi pidana dalam hukum pajak. Yang pertama di sini ada Undang-Undang Sengketa Pajak, di antaranya terdapat dalam 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, Nomor 28 Tahun 2007 dan peraturan pelaksanaan terkait. Selanjutnya ada sanksi pidana dalam hukum pajak. Yang pertama ada denda pidana, di mana sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada wajib pajak, ada juga yang diancam kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga berdasarkan KUHP. Denda pidana dikenakan terhadap tindak pidana yang bersifat kejahatan. Apabila denda pidana tidak dapat dilunasi oleh yang bersangkutan, maka sebagai gantinya harus menjalani hukuman kurungan. Yang kedua, pidana kurungan, di mana pidana kurungan hanya diancam kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran, dapat ditunjukkan kepada wajib pajak, pejabat, dan pihak ketiga. Pidana kurungan yang diancam kepada pelanggar sifatnya lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara, karena tindak pidana tersebut dilakukan tidak dengan sengaja atau karena kehilafan. Yang ketiga ada pidana penjara, di mana pidana penjara prinsipnya sama halnya dengan pidana kurungan yang merupakan hukuman perampasan badan seseorang. Jenis pidana ini merupakan kejahatan. Ancaman hukuman pidana penjara dapat ditunjukkan kepada wajib pajak, pejabat pajak, atau pihak ketiga. Kasus yang akan kita ambil yaitu sengketa pajak di PT ASEAN Agri Group atau yang akan kita sebut PT AAG. PT AAG adalah bagian dari grup Raja Gardamas Meli Sukanto Tanoto. Beliau adalah salah satu pengusaha terbesar di Indonesia. Menurut Forbes, tahun 2006, Tanoto adalah orang terkaya di Indonesia dengan kekayaan sekitar 2,8 miliar US dollar. PT AAG memiliki 200.000 hektar lahan di beberapa negara Asia untuk pertanian sawit, karet, dan kakao. Mereka adalah salah satu produsen minyak sawit terbesar dengan memiliki 19 pabrik yang menghasilkan sekitar 1 juta ton minyak sawit mentah serta minyak goreng.